warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Fitri di sini. Pada video kali ini kita akan belajar materi baru mengenai perkalian pecahan desimal. Nah, dengan video kali ini Ibu harapkan kalian mengerti dan paham bagaimana sih cara mengoperasikan perkalian pecahan desimal. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum kita belajar mengenai perkalian pecahan desimal, kita akan mengenal lebih dalam mengenai apa itu pecahan desimal. Nah, di sini kalian bisa lihat, pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Nah, ciri dari pecahan desimal adalah adanya tanda koma, seperti yang tertampil di slideshow di atas ya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang dapat Ibu sampaikan. Yang pertama, bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Sedangkan bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Dan yang terakhir, bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Nah, di sini cara membacanya, jika satu angka di belakang koma seperti ini, maka disebut dengan persepuluhan. Nah, jika dua angka di belakang koma, angka yang terakhir ini disebut dengan perseratusan. Tetapi ini 0 yang Ibu beri tanda hitam ini, karena satu angka di belakang koma, ini disebutnya persepuluhan ya. Yang diberi tanda kuning itu adalah perseratusan. Sedangkan, jika angka 3 ini adalah perseribuan karena ini adalah 3 angka di belakang koma. Jika 3 angka di belakang koma, angka terakhirnya adalah perseribuan. Angka keduanya ini adalah perseratusan, sedangkan angka yang pertama ini adalah persepuluhan. Ingat, jika satu angka di belakang koma disebut dengan persepuluhan, dua angka di belakang koma perseratusan, dan 3 angka di belakang koma adalah perseribuan. Kita akan masuk ke perkalian desimal. Nah, ingat ya, bilangan desimal itu merupakan bentuk lain dari pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Nah, penyelesaian perkalian pecahan desimal dapat dilakukan dengan dua cara loh. Yang pertama adalah mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan yang kedua adalah mengkalikan langsung dengan cara susun. Nah, kita akan masuk ke cara yang pertama, yaitu mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, kita masuk ke pembahasan perkalian desimal dengan cara mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah bentuk desimalnya kalian ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian, pecahan tersebut kalian hanya tinggal mengkalikan saja. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh, yaitu 0,5 dikali 0,25. Nah, bagaimana sih cara pengerjaan soal perkalian pecahan desimal tersebut? Nah, ini kita akan pergunakan cara mengubah bentuk menjadi bentuk pecahan biasa. Ini pecahan desimal pertama dan pecahan desimal kedua. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan
biasa. Nah, ini dia penyelesaiannya. Ingat, seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwa satu angka di belakang koma adalah persepuluhan. Maka kalian bisa tulis seperti ini, persepuluhan. Oke? Karena satu angka di belakang koma. Nah, lalu yang 5 ini masukkan ke pembilangnya. Seperti ini. Nah, untuk pecahan desimal yang kedua juga sama. Kalian lihat di sini. Ada berapa angka di belakang koma? Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kalian tulis di sininya adalah per seratusan. Nah, ingat satu angka di belakang koma adalah persepuluhan, 2 angka di belakang koma adalah perseratusan, 3 angka di belakang koma adalah perseribuan, dan seterusnya ya. Lalu, angka-angka tersebut dijadikan pembilangnya. Seperti ini. Nah, setelah itu kalian hanya tinggal mengkalikan saja. Pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 5 dikali 25 adalah 125. Sedangkan 10 dikali 100 sama dengan 1000. Nah, ini bisa dijadikan ke dalam bentuk pecahan desimal kembali. Lihat di sini. Di sini termasuk perseribuan. Maka 3 angka di belakang koma. Nah, karena di sini tidak ada bilangan bulatnya, maka kalian bisa tulis di depannya adalah angka 0 terlebih dahulu. Lalu 3 angka pembilangnya ini kalian tulis kembali. Ya, betul kan? 3 angka di belakang koma adalah perseribuan. Jadi, hasil dari 0,5 dikalikan 0,25 sama dengan 0,125. Oke, sekarang kita masih di mengkalikan pecahan desimal dengan cara mengubah bentuk ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini merupakan contoh yang kedua. Nah, caranya masih sama ya. Kalian ubah dulu bentuk pecahan desimalnya menjadi bentuk pecahan biasa. Lalu, kalian hanya tinggal mengkalikan saja. Contohnya, 1,4 dikali 1,02. Oke. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Kita analisis dan uraikan satu demi satu. Nah, tadi itu depannya 0 ya, sekarang berubah menjadi 1. Nah, bagaimana caranya mengubah bentuk ke dalam bentuk pecahan biasa? 1 ini merupakan bilangan bulatnya. Ya, berarti bentuknya pasti akan menjadi pecahan campuran. Berbeda seperti tadi, jika depannya 0, nah itu berarti bentuknya pecahan biasa. Tetapi jika sudah angka seperti ini, angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ini merupakan bilangan bulatnya. Dan akhirnya akan berubah menjadi pecahan campuran. Kita uraikan ya. 1 di sini adalah bilangan bulatnya. Oke. Lalu, ini adalah satu angka di belakang koma. Ingat, jika satu angka di belakang koma adalah per 10. Dan 4 yang ini kita simpan di pembilangnya seperti tadi. Nah, seperti ini. Sekarang kita uraikan ya. Pecahan desimal yang kedua. Ingat tadi seperti yang Ibu katakan, 1 ini merupakan bentuk bilangan bulatnya ya. Nah, tulis seperti ini. Lalu, karena ini ada 2 angka di belakang koma, maka jadinya adalah perseratusan. Karena 2 angka di belakang koma.
Lalu yang angka 02 ini adalah angka pembilangnya. Nah, 02 ini sama artinya dengan 2 ya. Nah, sekarang kita hanya tinggal menghitungnya. Ingat, jika ini karena ini adalah merupakan pecahan campuran, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, untuk pecahan pertama seperti biasa, 10 dikali 1 atau 1 dikali 10, hasilnya 10 ditambah 4 adalah 14. Pernya penyebutnya tetap sama 10. Dan untuk pecahan yang kedua juga sama, 1 dikali 100 adalah 100, ditambah 2, hasilnya menjadi 102. Nah, kita hanya tinggal menghitungnya saja. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Hasilnya adalah 1428. Kalian ubah dulu ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadinya adalah 1428 per 1000. Ingat, 1 di sini adalah angka sebelum koma. Ya, 1 di sini adalah angka sebelum koma. Nah, karena ini adalah perseribuan, maka pembilangnya ditulis kembali semuanya 428. Satunya dari bilangan bulatnya, 428 ini dari pembilangnya. Berarti hasil dari 1,4 dikali 1,02 sama dengan 1,428. Nah, sekarang kita akan lanjut ke cara yang selanjutnya, yaitu perkalian desimal dengan cara perkalian biasa yang susun ke bawah. Nah, di sini ada langkahnya. Langkahnya adalah perkalian desimal dapat diselesaikan dengan metode perkalian susun. Contohnya, yang Ibu dapat sampaikan adalah 0,5 dikali 0,25. Caranya seperti ini penyelesaiannya. Nah, dibuat seperti kalian sedang membuat perkalian susun ke bawah. Nah, kita hanya tinggal mengkalikan saja. Ingat, penyelesaiannya adalah kalikan angka yang di belakang terlebih dahulu. 5 dikali 5 sama dengan 25 ya. 5-nya disimpan di bawah, sedangkan 2-nya kita simpan di atas. Nah, seperti ini. Lalu 5 di sini dikalikan dengan 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Ditambah dengan 2 yang di atas ini. Kalau sudah dihitung kita coret agar memudahkan. Hasilnya adalah 12. 2-nya disimpan di sini dan 1-nya kita simpan di atas. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya 5 dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah 0. 0 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 1. Maka ditulis seperti ini. Dan kita hitung juga yang selanjutnya, angka selanjutnya. 0 dikali 5 sama dengan 0. Lalu 0 dikali 2 sama dengan 0 juga ya. Dan 0 dikali 0 hasilnya juga 0. Nah, setelah itu kita hanya tinggal menjumlahkan saja. 5 di sini karena tidak ada temannya, kita turunkan ke bawah. Seperti ini. 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 0. 1 dan 0-nya karena tidak ada temannya, turunkan ke bawah. Seperti ini.
Lalu kita hitung di sini ya. Karena belum ada komanya, kita harus meletakkan komanya. Cara meletakkan komanya adalah kita hitung angka-angka yang ada di belakang koma. 1, 2, 3. Maka di sini pun sama. 1, 2, 3. Nah, jadinya 0,125. Jadi, 0,5 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,125. Agar kalian lebih paham, Ibu punya contoh soal lagi mengkalikan pecahan desimal dengan perkalian biasa ya. Caranya masih sama dengan cara metode perkalian susun. Contohnya 1,4 dikali 1,02. Nah, kalian bisa tulis seperti ini penyelesaiannya. Nah, perkalian susun ke bawah. Ingat, yang dikalikan adalah angka yang di belakang terlebih dahulu. Di sini 4 dikali dengan 2 hasilnya adalah 8. Selanjutnya 4 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. Sedangkan 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Nah, untuk bilangan yang kedua juga sama. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. 1 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. Sedangkan yang terakhir 1 dikali dengan 1 hasilnya adalah 1. Nah, setelah ini sama seperti tadi, hanya tinggal dijumlahkan saja. 8 karena tidak ada temannya, kita turunkan ke bawah. Oke, lalu 0 ditambah 2 hasilnya 2. 4 ditambah 0 hasilnya adalah 4. Dan 1 karena tidak ada temannya, kita turunkan juga ke bawah. Nah, bagaimana cara menentukan komanya? Cara menentukan komanya kita hitung. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, dan 3. Berarti 3 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Jadi, 1,4 dikali 1,02 hasilnya adalah 1,428. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan mengenai perkalian pecahan desimal. Nah, kalian bisa mempelajari dari video ini sampai kalian paham. Kalian bisa tonton secara terus-menerus agar memudahkan kalian dalam menghitung perkalian pecahan desimal. Oke? Nah, penjelasan untuk perkalian desimal sudah Ibu jelaskan semuanya ya. Nah, kita akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.